warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana ila siratin mustaqim wa nahana 'anil syirki wal inadil laim wa wa'ada man 'amilahu fi naril jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang indah ini. Kita bersama-sama masih diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan sampai saat ini senantiasa Allah akan mempercepat menurunkan hidayahnya serta ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul qiyamah akan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa kajian pada kuliah subuh ini adalah bertepatan dengan tanggal kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Hormat atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan tulus dan ikhlas, dengan niat karena kita hormat atas lahirnya baginda Rasulullah, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi, man 'azzama fi maulidi. Siapa yang mengagungkan dengan cara kita memperingati atas kelahiran baginda Rasulullah, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Nanti kita semua dengan gembiranya atas kelahiran baginda Rasul, insyaallah baginda Rasul akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini keutamaannya kita selalu senang atas lahirnya Rasulullah. Kita yang umat Islam ya, kalau sampai ada kita tidak senang atas kelahiran baginda Rasul, sebagian ulama mengatakan bisa-bisa kalau mereka anti terhadap kelahiran Rasulullah, bisa-bisa orang itu keluar dari Islam. Kenapa? Dia tidak percaya atas lahirnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 128. Sampun diingatkan kalian Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan tegas Allah mengatakan, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad itu adalah penekanan, sungguh telah datang. Siapa? Yaitu Rasulullah, utusan Allah. Di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Status Rasulullah Nabi Muhammad adalah sebagai pemungkas daripada seluruh nabi. Nabi yang terakhir adalah baginda Rasulullah. Jadi setelah baginda Rasul tidak ada lagi nabi. Kalau kemarin di Jakarta ada ngaku jadi nabi ya. Namanya sinten Pak? Musondek ya. Enggak bisa karena sudah dicap oleh Allah dalam Quran bahwa Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari seluruh nabi. Sehabis itu sampai yaumul qiyamah tidak akan ada nabi lagi. Walaupun terakhir baginda Rasul lahir, tapi jadi komandannya para nabi. Jadi komandannya para nabi ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Allah menurunkan nabi? Ternyata para jemaah sekalian, nabi diutus oleh Allah. Seseorang yang diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan hambanya, yaitu kita manusia ini. Makanya Allah turunkan seorang figur contoh. Makanya kita harus mensuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi figur yang paling pantas untuk menjadi figur dalam segala kehidupan manusia hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua ini tidak ada lain. Orang yang paling menjadi idola itu tidak ada kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini bisa kita pertahankan? Bisa nggih? Persoalannya sekarang apa generasi muda kita bisa mengidolakan baginda Rasul? Pun monggo mangke panjenengan tangleti putra-putri panjenengan. Idola dalam hidup ini siapa? Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Jadi idola yang paling bisa dicontoh dalam segala kehidupan hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan justru anak-anak kita mengidolakan selain baginda Rasulullah. Makanya dalam sebuah hadis baginda menyatakan dalam sebuah riwayat menekankan kepada kita umat Islam, "Addibu auladakum bi salasati hisalin." Didiklah putra-putri kita ini kepada 3 persoalan yang insya Allah anak itu akan menjadi tabungan kita nanti di yaumul qiyamah. Jadi 3 perkara ini harus kita tanamkan dalam putra-putri kita. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita ini mendidik anak-anak kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menanamkan kecintaan kita kepada Rasul, salah satu media utamanya adalah setiap tahun kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi ada persepsi ada dasar hukumnya memperingati kelahiran dunia. Kita ini harus bangga. Ya. Bagaimana kita akan tahu perjuangan baginda Rasulullah kalau kita tidak pernah mengkaji tentang bagaimana seluk-beluk kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diturunkan oleh Allah dalam kehidupan sejarah hidup manusia sebagai suri tauladan, menjadi contoh.
Dalam segala kehidupan baginda Rasul sanggup untuk merasakan semuanya itu. Makanya sifat kepribadian Rasul dilanjutkan di dalam Al-Quran tadi adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Sifat kepribadian baginda Rasul yang pertama itu adalah azizun alaihi ma'anittum. Artinya bahwa baginda Rasul itu sangat-sangat merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Oh, itu loh pemimpin yang benar itu Pak ya. Jadi baginda Rasul selalu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Kalau umatnya sedih, baginda Rasul ikut sedih. Kalau umat kita manusia ini bahagia, baginda Rasul ikut bahagia. Oh, itu hebatnya Nabi kita itu. Kalau ini ditiru oleh kita sebagai kepala rumah tangga, merasakan derita bagaimana kalau anak istri kita menderita, ya kan gitu ya. Wah, luar biasa. Sehingga menciptakan sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kenapa? Ikut bersama-sama merasakan apa yang dirasakan satu keluarga ini. Nah, Rasulullah itu multidimensi. Hebatnya Rasulullah itu multidimensi. Di mana saja Rasulullah itu hebat. Ini yang perlu kita tiru. Waktu tidur, baginda Rasul itu hebat. Di tengah-tengah masyarakat, hebat. Di tengah-tengah pasukan, luar biasa. Oh, baginda Rasul itu memimpin pasukan. Perang itu ikut baginda Rasul. Hebatnya baginda Rasul adalah waktu duduk saja hebat. Itu Rasulullah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh baginda Rasul tidak ada yang tidak hebat. Semua luar biasa. Makanya Allah turunkan baginda Rasul itu adalah min anfusikum, dari jenis kita semuanya. Jadi jenis manusia. Kenapa? Karena Rasul itu diturunkan akan menjadi contoh. Kalau manusia kira-kira mau meniru malaikat bisa Pak? Malaikat itu diciptakan oleh Allah ya sesuai dengan apa perintah Allah. Suruh nyabut nyawa, ya nyabut nyawa saja. Disuruh zikir saja. Diperintahkan menurunkan wahyu, malaikat Jibril turunkan wahyu saja. Habis itu tidak ada yang lain. Gak bisa kan kita meniru seperti itu ya? Gak bisa. Nah, karena kita ini harus ada yang ditiru, maka Allah turunkan min anfusikum, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia biasa. Rasulullah itu juga manusia. Kita manusia. Baginda Rasul manusia, supaya kita bisa mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidur, baginda Rasul juga tidur. Ya. Kita berumah tangga, baginda Rasul juga berumah tangga. Apa yang tidak kira-kira? Pak, saya susah hidupku, baginda Rasul lebih susah. Mulai dari di kandungan usia 6 bulan gitu, baginda Rasul sudah ditinggal ayahanda. Abdullah itu wafat, ayah baginda Rasul itu wafat semenjak baginda Rasul usia 6 bulan dalam kandungan sang ibu. 6 bulan sudah ditinggal, wafat ayahnya. Kira-kira ayah baginda Rasul itu meninggal usia berapa? Kira-kira menurut ibu bayangannya sementara ini Abdullah ayah baginda Rasul meninggal usia berapa? Kalau meninggal itu pikiran kita kan udah sepuh gitu ya. Enggak, ternyata usia Abdullah ketika meninggal itu kurang lebih usianya masih 18 tahun, Bu. Coba 18 tahun. Istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melihat dalam sejarah ya, istri baginda Rasul yang terakhir, yang paling muda berapa tahun Pak dinikah? Putri dari sahabat Abu Bakar Siti Aisyah yang menjadi idolanya baginda Rasul ya, itu dinikah sama baginda Rasul saya berapa Pak? 9 tahun. Kalau andai kata
Ibunda baginda Rasulullah itu nikah usia 9 tahun, suaminya usia 18 tahun, mengandung, masih manten muda ini ya. Loh iya, masih pasangan yang masih muda sekali. Nikah, hamil 6 bulan, anak yang pertama. Ayahnya meninggal. Coba bayangin ya. Lagi seneng-senengnya membangun sebuah rumah tangga, ya Bu. Lagi seneng-senengnya ingin menunggu jabang bayi lahir, ditinggal oleh ayahandanya. Abdullah meninggal. Masya Allah. Dalam usia 6 bulan sudah yatim. Begitu lahir di usia 6 tahun lahir. 6 tahun itu kelas pinten, Pak? Kalau saniki ke TK nggih, di saat lucu-lucunya baginda Rasulullah usia 6 tahun, ibunda tercinta Siti Aminah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa kira-kira menderitanya baginda Rasul itu? 6 tahun ditinggal wafat ibunda tercintanya Siti Aminah. Coba bayangin. Sudahlah lengkap sudah penderitaan baginda Rasul. Di waktu seperti itu masih anak-anak diasuh oleh pamannya yang namanya Abu sinten Pak? Bu. Paman baginda Rasul yang mengasuh baginda Rasul adalah Abu Thalib. Kakeknya Abdul Muthalib diasuh oleh, ketika ini dipanggil oleh Allah juga, Abdul Muthalib kakeknya diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Di usia 9 tahun, baginda Rasul sudah berjuang. Mulai lahir itu sudah, masya Allah, baginda Rasul masih TK Bu ya, masih TK. Baginda Rasul kan disusui oleh Halimah Sa'diyah sebelum ibunya meninggal ya. Itu ternyata baginda Rasul main-main ya dengan putrinya Halimah Sa'diyah. Di saat itulah terjadi sebuah keajaiban baginda Rasulullah oleh saudara sepupunya. Waktu saat main-main didatangi malaikat dan di situ Rasulullah dibuka dadanya. Maka saudara sepupunya ini langsung ketakutan laporan kepada Siti Halimah bahwa Rasulullah telah dibunuh oleh orang. Kagetnya setengah mati Siti Halimah. Akhirnya apa? Dengan takutnya itu ternyata dicari baginda Rasul tidak dalam kondisi apa-apa, masih sehat-sehat saja. Akhirnya dengan ketakutan itu Siti Halimah kemudian mengembalikan Nabi kita Muhammad SAW kepada ibunda tercinta. Nah, coba di saat itu sudah begitu dramanya baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada saat usia 6 tahun ditinggal oleh ibunda tercinta. Disitulah baginda Rasul luar biasa penderitaannya ya. Bagaimana baginda Rasul menghadapi kehidupan ini. 9 tahun baginda Rasul sudah diajak oleh pamannya pergi berdagang. 9 tahun Bu, kelas pinten niku? Kelas 3 sudah berdagang baginda Rasul ke kota Sam. Perdagangan yang dilakukan oleh pamannya ini sampai keluar, kalau keluar kota ya, di luar kota Madinah ke Sam. Di Sam itulah ternyata di sana ada seorang pendeta. Pendeta itu membaca kitab-kitab terdahulu, yakin bahwa nanti akan ada seorang yang akan menjadi nabi terakhir. Terus diintip. Setiap ada perdagangan kelompok-kelompok kafilah perdagangan menuju ke Sam, selalu ditanya, adakah yang namanya Ahmad Muhammad? Terus dan suatu saat tanda-tanda itu telah dilihat oleh pendeta ini. Ada sekelompok kafilah yang datang dari arah kota Mekah menuju ke Sam yang selalu dilindungi oleh awan. Itu kehebatnya baginda Rasul. Panjenengan kalau haji kira-kira berapa derajat di kota Mekah, Arab Saudi? Lebih kurang kemarin sampai 42 derajat. Panas sekali. Rasulullah dalam perjalanan selalu dilindungi oleh Allah dengan awan.
Masya Allah. Sepanjang jalan semuanya bersujud kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditemukanlah oleh pendeta ini ada sekelompok kafilah ini, kemudian ditanya, pemimpin kafilah itu adalah Abu Thalib. Akhirnya dijamulah di kediaman yaitu pendeta ini, kemudian disampaikan bahwa ada tanda-tanda bahwa di sini ada satu orang yang insya Allah nanti akan menjadi nabi. Padahal baginda Rasulullah ini kalau nanti bisa masuk kota Sam, maka terancamlah nyawanya ini. Akhirnya oleh pendeta ini, wahai Abu Thalib, kembali. Kenapa? Karena andai kata ini bisa masuk ke kota Sam, bisa jadi baginda Rasul ini tidak bisa kembali pulang. Akhirnya kembali. Coba kira-kira seusai itu anak-anak kita ada yang menderita seperti itu, Bu? Kita sayangi semuanya. Baginda Rasul luar biasa. Makanya kalau kita melihat sejarah baginda Rasul itu multidimensi, ya. Dalam kondisi apapun baginda Rasul itu bisa merasakan. Makanya azizun alaihi ma anitum. Sifat karakter baginda Rasul adalah sanggup merasakan secara psikologis bagaimana rasanya orang menderita. Ini luar biasa baginda Rasulnya. Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika baginda Rasulullah akan dipanggil oleh Allah. Di baginda Rasul kan manusia ya. Ternyata memang juga dipanggil oleh Allah. Walaupun sahabat baginda Rasul Umar bin Khattab tidak yakin ya, marah ketika mendengar baginda Rasul kembali kepada Allah, maka yang pertama kali menentang adalah Umar bin Khattab. Siapa-siapa yang menyatakan Rasul meninggal, maka akan kutebas lehernya. Saking nggak percaya kalau Nabi kita meninggal. Ternyata memang baginda Rasul adalah manusia, sama dengan kita. Memang juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Betul, meninggal. Nah, di saat-saat seperti itulah para jemaah sekalian, baginda Rasul itu betul-betul bisa merasakan. Sebelum baginda Rasul itu ya melihat umat sampai yaumul kiamah, umatnya sampai yaumul kiamah, baginda Rasul itu menangis. Ketika malaikat Israel datang, ya Rasulullah, sudah waktunya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu malaikat Israel ya, karena malaikat Jibril tidak berani menemani malaikat Israel, Pak, untuk melihat bagaimana kondisi saat baginda Rasul menghadapi sakaratul maut. Sampai malaikat Jibril pun tak sanggup melihatnya. Karena apa? Saking pedihnya yang namanya sakaratul maut. Masya Allah. Ketika kondisi sudah seperti itu, malaikat Israel menyampaikan, sudah waktunya wahai baginda untuk kembali kepada Allah. Maka baginda Rasul menyampaikan kepada malaikat Israel, wahai Israel, mana sahabatku yang setia mendampingiku, kok enggak tidak ada? Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu malaikat Jibril. Maka akhirnya malaikat Jibril pun dipaksa untuk bisa mendampingi. Kemudian ditanya oleh baginda Rasul, ya Jibril, kabarkan kepadaku tentang bagaimana setelah aku meninggal nanti. Maka Jibril pun langsung menghadap kepada Allah, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, kabar gembira untukmu bahwa engkau telah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya pastilah Nabi ya, maksum. Bukan itu ya Rasul, ya malaikat Jibril yang kuharapkan. Aku tidak mengkhawatirkan tentang diriku ya malaikat Jibril, tetapi bagaimana nasib umatku. Oh, hebatnya Rasulullah ini ya. Azizun alaihi ma anitum. Ternyata baginda Rasul dengan menghadapi sakaratul maut menanyakan bagaimana nasib umatku. Akhirnya malaikat Jibril kembali kepada Allah. Ya Allah, baginda Rasul menanyakan tentang umatnya nanti sampai hari kiamat bagaimana. Berikan kabar kepada hambaku yang paling mulia Muhammad. Beritahu bahwa seluruh umat Nabi Muhammad
dengan syafaatnya nanti akan kumasukkan surga semuanya kecuali yang tidak mau. Bu, kita nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali umat Nabi Muhammad yang tidak mau. Siapa yang enggak mau itu? Baginda Rasul menyatakan, keluar hadisnya itu ya, bahwa Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku sampai yaumul kiamah masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku, siapa yang menteladani aku, maka mereka itu akan kujamin surga. Dan siapa yang membangkang atas perintah-perintahku, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Nah, itu alhamdulillah. Dengan kondisi itu maka akhirnya baginda Rasul, "Wahai Makkah Israel, laksanakan tugasmu biar aku cepat kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala karena surga telah menunggunya." Cabutlah pelan-pelan. Malaikat Israel itu mencabut nyawa baginda Rasul. Ruh itu selembut sutra, Bu. Pelan-pelan. Itu baginda Rasul sudah merasakan luar biasa. Fatimah putrinya tercinta itu pun tak sanggup untuk melihatnya. Penderitaan saat ruh dicabut dari jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sakitnya itu baginda Rasul menjerit. Orang apa, Bu? Baginda Rasul yang suci saja ketika menghadapi sakaratul menjerit. Jeritnya bukan apa-apa. Nangisnya baginda Rasul bukan apa-apa. Bukan anak dan istrinya yang ditanyakan, tetapi justru baginda Rasul menyatakan nangisnya baginda Rasul adalah ummati. Berdoa kepada Allah. Saking hebatnya rasanya sakaratul maut berdoa, "Ya Allah, seperti ini rasanya sakaratul maut ya Allah." Doanya baginda Rasul, "Ya Allah, kalau memang seperti ini sakitnya ya Allah, berikan aku semua sakaratul maut untuk umatku," sampai yaumul kiamah, biar aku yang merasakan, biar umatku tidak merasakan bagaimana pedihnya yaitu menghadapi sakaratul maut. Masya Allah. Inilah contoh pemimpin yang luar biasa ya. Mau menanggung semua penderitaan seluruh rakyatnya. Kalau ini dicontoh kira-kira gimana Pak Bu? Oh, makmur Indonesia ini ya. Iya, mau menerima penderitaan seluruh rakyatnya diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan enggak. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, ada bansos ya, jangan yang dibagikan malah keluarganya sendiri, nggak boleh ya. Tapi itulah kenyataannya di mana-mana jadi problem ya. Tujuannya itu memberikan kesejahteraan rakyat, tapi kadang-kadang justru salah alamatnya kan ya. Nah, kalau baginda Rasul, masya Allah adil betul, sampai sedetail itu pun baginda Rasul itu menanggung deritanya umatnya. Itu namanya di dalam tafsir azizun alaihi ma'anittum. Sifat kepribadian Rasul berani berkorban ya demi untuk umatnya. Makanya kalau kita nggak cinta Rasul nemen gitu ya, alhamdulillah kita bisa memperingati setiap tahun untuk mengkaji bagaimana sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Pertama apa, Bu? Azizun alaihi ma'anittum, baginda Rasul merasakan derita apa yang dirasakan oleh umatnya. Sampai seperti itu perjuangan baginda Rasulullah. Yang kedua, harisun alaikum, kepribadian Rasul, sifat kepribadian Rasul yang kedua adalah harisun alaikum. Baginda Rasul itu, Bapak Ibu sekalian, walaupun ada orang yang memusuhi, walaupun ada orang yang mengancam membunuh,
Sudahlah, pokoknya orang yang nggak suka kepada baginda Rasulullah, baginda Rasul masih mengharapkan bahwa seluruh umatnya ini senantiasa selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Rasul, kalau dalam sejarah ya, baginda Rasul itu saking hebatnya, semua kafir Quraisy, namanya orang kafir mesti gak suka sama Rasul ya. Pada saat itu Bani Hasyim, keluarga Bani Hasyim, yaitu Rasulullah dengan orang-orang yang sudah mengikuti ini, diembargo oleh kafir Quraisy. Diembargo, semua perekonomian tidak boleh masuk dalam kalangan itu. Bagaimana susahnya gara-gara gue. Umpamanya di wilayah perumahan ini Pak, tidak ada Bu melijo masuk, gimana Bu? Sayur masuk gitu gimana? Panjenengan nggak boleh keluar, yang keluar nggak boleh masuk. Kira-kira gimana? Wah, sengsara sekali ya. Mau buat sayur asem aja kita nggak bisa Bu. Itulah kondisi baginda Rasul. Pada saat diembargo seperti itu, kemudian baginda Rasul berusaha. Baginda Rasul orang pemimpin merasakan betul. Kemudian mau lari ke Taif ya. Taif itu ada qadhi pada saat itu yang masih keluarga baginda Rasul, yang maunya minta tolong agar supaya bisa membantu, tapi ternyata baginda Rasul di sana dilempari batu. Coba kurang apa kira-kira panjenengan ada seorang pemimpin kita datangi, ternyata kita malah dicerca, dihina, bahkan dilempari batu, kira-kira gimana rasanya? Baginda Rasul itu, tapi baginda Rasul tidak membalas. Malah justru yang marah itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ternyata bisa marah Pak. Ketika menghadapi baginda Rasul ya dihina, malaikat Jibril tidak tega. Langsung bicara sama baginda, ya Rasulullah, izinkan saya, katanya malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril? Izinkan saya mengangkat gunung ini, akan kulemparkan ke Taif agar supaya penduduk Taif ini meninggal semua. Rasul gimana Pak? Jangan, wahai malaikat Jibril, jangan. Engkau dihina, engkau dicerca dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Nah, ini hebatnya Rasulullah ya. Akhlak Rasulullah itu sifatnya luar biasa ya. Walaupun dihina, diancam, tidak marah, tapi malah justru berdoa, ya malaikat Jibril, jangan mereka kau sakiti. Kalau penduduk Taif hari ini belum beriman kepada Allah, tidak apa-apa. Aku masih berharap anak cucunya nanti bisa masuk Islam. Alhamdulillah sampai sekarang Taif jaya, gitu. Alhamdulillah berkat doanya Rasulullah. Coba kalau baginda Rasul marah pada saat itu, langsung gunung dilemparkan ke Taif, hancur itu, insya Allah hancur itu. Malaikat kok sing ngangkat kok ya. Tapi baginda Rasul tidak mau. Jangan ya malaikat Jibril, biarkan. Mereka memang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan di kampung ini Pak, di perumahan ini, panjenengan kira-kira diejek sama tetangga, kira-kira Bu? Disakiti sama tetangga Bu ya? Kok disakiti? Umpamanya hanya kecil-kecilan aja Bu. Ini depan rumah ini kan ada halaman tuh ya. Tiap hari halaman panjenengan itu dilempari sampahnya tetangga, kira-kira mana? Membuang sampah yang nggak pada tempatnya langsung. Barang siapa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, ketahuan denda 1 juta. Baginda Rasul itulah hatinya ya. Masya Allah, tidak marah, tidak denda, tetapi selalu mendoakannya. Itulah hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Baginda Rasul selalu berharap orang itu selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya umatnya itu selamat. Karena baginda Rasul paham bahwa itu tugasnya untuk menyampaikan risalah Islam. Makanya luar biasa. Dalam sebuah riwayat baginda Rasul itu ya, saking baiknya hatinya itu, setiap hari dicaci maki oleh Badui ya. Seorang Badui buta. Ada seorang Badui buta. Orang Badui itu adalah orang kampungnya Arab Bu.
Jadi orang kampungnya orang Arab itu namanya Badui itu buta, ya. Tiap hari baginda Rasul menyuapi, padahal baginda Rasul setiap hari dihina. Oh, coba bayangin. Kira-kira ada nggak orang sebaik ini? Dicaci maki setiap hari, malah setiap hari menyuapi. Ketika baginda Rasul sudah tiada, sahabat Abu Bakar ini kan ingin meniru baginda Rasul ya. Siti Aisyah ditanya, Siti Aisyah itu sinten Bu? Putrinya yang dikawin oleh baginda Rasulullah. Tanya kepada putrinya, wahai Aisyah, kira-kira ibadah apa yang belum sempat aku tiru yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Ada ya bah katanya. Apa itu? Ya, biasanya baginda Rasul itu setiap hari itu menyuapi orang Badui yang buta serana itu, Pak. Oh ya, nanti karena baginda Rasul sudah tidak menyuapin, nanti saya suapin setiap hari. Gitu kan? Ditiru oleh Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar itu menyuapi. Seorang buta ini, Badui ini merasakan, ini bukan suapan yang seperti kemarin ini, mesti orang lain ini. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Saya sahabat Rasulullah. Saya Abu Bakar katanya itu. Keluar. Loh, siapa yang kemarin itu menyuapi saya gitu? Bukan ini kan? Enggak. Siapa itu? Itulah yang setiap hari kau caci maki. Kaget. Itu benar Rasulullah. Ya itulah yang kau hina setiap hari. Ternyata setiap hari begitu lembutnya selalu menyuapi kepadamu. Maka akhirnya seorang Badui ini pun dengan merasakan belayan lembutnya baginda Rasul, akhirnya orang Badui ini masuk Islam. Ini luar biasa baginda Rasul. Makanya jangan punya rasa dendam Bu ya. Sebesar apapun persoalan hidup ini dengan orang lain, jangan sampai kita merasa dendam. Angel susah Bu ya. Angel iki meniru akhlak Rasul sing ngene iki angel iki ya. Makanya baginda Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, akhlak baginda Rasul itu adalah wa ta'fu amman dolamaka. Baginda Rasul itu senantiasa selalu memaafkan kepada orang yang sekalipun mereka itu selalu mendoliminya. Sakit Pak. Didolimi setiap hari tapi wa ta'fu, selalu memaafkan. Masya Allah, angel ya Bu ya. Ada perasaan gak enak sama tetangga, sesama jamaah, kadang-kadang mau sholat berdampingan gak bisa kok mau berdampingan sholat berjamaah satu soft itu ya, jejer gitu loh, gak bisa Kenapa? Ada masalah, padahal masalahnya kecil, gak terselesaikan. Setiap ketemu di jamaah itu gak pernah kita berdampingan. Kenapa? Itulah ego kita. Makanya mari kita buang ego itu ya. Kita berdoa, maafkan. Supaya kita ini bebas dari penderitaan. Orang yang nggak punya musuh itu kan bebas Pak ya. Tapi kalau banyak musuh gimana? Tersandra Pak kita ini. Panjenengan mau belanja Bu, ada musuhnya belanja. Sampean kira-kira ikut nimbrung belanja nggak? Nunggu ben mulai sik, biar pulang dulu baru belanja. Kenapa? Hati kita sudah tersandra oleh keinginan kita tadi, ke ego kita ini. Untuk itu Rasulullah nggak punya sifat seperti itu ya, memaafkan siapapun ya, walaupun mereka itu sekalipun selalu menyakiti, selalu memaafkan. Supaya maaf itu cair gimana Pak? Ya kita harus senantiasa selalu berbagi kepadanya. Jadi kalau ada musuh supaya bisa memaafkan, padahal sulit ini, nggak mau maafkan, supaya cair Pak Bu, sekali-kali buatkan sesuatu yang spesial untuk dia. Sanggup Bu kira-kira? Membuatkan sesuatu spesial untuk musuh kita, sanggup nggak kita? Angel kan? Loh itu syaratnya. Maaf itu ini menurut saya analogikan ya tadi. Maaf itu bisa cair apabila saling memberi, ngoten Pak nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu. Panjenengan dulu waktu masih muda, kalau sepuh-sepuh insya Allah nggak ada lagi ya masalah ya. Dulu waktu kita masih muda dengan istri kita, suami istri ini sering bertengkar kan? Kira-kira kalau hanya minta maaf gampang nggih? Sepurane Bu, ya wis tak sepuro, ngerti? Tapi kira-kira apakah dengan kata-kata sudah cukup? Kalau itu belum saling memberi, nggak cair Pak ya. Malam-malam Bapak kangen
nyingkur gitu. Ucapin maaf, enggak. Belum. Maaf itu adalah bisa kita tandai saling memberi. Kalau panjenengan istri sudah bisa melaksanakan tugasnya sebagai istri terbaik melayani suami, cair Bu ya. Suami juga bisa melaksanakannya. Nah, cair, maaf bener itu namanya ya. Bukan terpaksa. Kadang-kadang kita kan terpaksa karena wasit jengkel tuh melayani dilayani tapi ya terpaksa, tidak boleh gitu. Makanya wa ta'fu ya, memaafkan itu harus itu tadi saling memberi. Tandanya seperti itu. Sudah kalau panjenengan bisa mengamalkan sifat Rasulullah ini cair Pak, semua persoalan hilang. Kalau nggak bisa sulit Pak. Ya, bener ini. Tapi harus kedua-duanya, nggak boleh satunya selalu memberi, tapi situ tidak pernah memberi. Kira-kira ya nggak cair. Saling memberi tandanya kalau kita memang sudah wa ta'fu, saling memaafkan. Bukan hanya sekedar salaman. Kalau belum saling memberi maka belum disebut maaf yang sesungguhnya. Ini yang kedua, yang terakhir. Baginda Rasul sifatnya adalah setelah harisun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baginda Rasul itu selalu kasih sayang kepada sesama umat manusia, khususnya kepada orang-orang mukmin. Baginda Rasul kasih sayang ya, menebarkan kasih sayang kepada seluruh umatnya ini luar biasa. Makanya nanti yaumul kiamah Bapak Ibu sekalian, Baginda Rasulullah satu-satunya nabi yang berani menyatakan di hadapan Allah akan menanggung seluruh dosa-dosa umat manusia. Nabi Adam yang hebat, kurang lagi siapa nabi yang paling hebat selain Baginda Rasul? Yang ulul azmi itu Ibrahim, Musa, Isa, terus kemudian yang itu semuanya ya tidak berani memberikan pertolongan kepada seluruh umat manusia kecuali Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kasih sayangnya Baginda Rasul bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat pun beliau menyatakan diri bahwa pembelanya adalah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada lain kecuali kita ini harus betul-betul mentauladani sifat akhlak Rasulullah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau kita teruskan sampai jam 8 nanti ini kasihan ya. Nah, kira-kira ada yang perlu diperjelas Bapak Ibu sekalian? Cukup? Jelas ya? Nah, mudah-mudahan dengan kajian pada pagi hari ini dengan niat untuk memperingati atas kelahiran Baginda Rasul, mudah-mudahan siapa saja yang bersama-sama ikut merayakan atas kelahiran Rasul atau barangkali ada yang berkorban untuk kegiatan hormat kelahiran Baginda Rasul, oleh Baginda Rasul barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk kelahiranku, maka insya Allah oleh Allah akan diganti sama dengan infak jabalan min dahabin, akan diganti dengan satu gunung berupa emas fisabilillah, karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang sia-sia panjenengan datang di sini, apalagi menyisihkan sebagian untuk kepentingan kita bersama-sama, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Setelah kita akhiri kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk meniti dan untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan
ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.